Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan, amin. Pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Sebab itu kami bersyukur buat setiap penyertaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dalam situasi apapun juga Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau yang terbaik Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, kami tahu Tuhan ini bukan karena kuat, gagah, mampu kami, atau bisa kami Tuhan. Tapi ini karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Ini saatnya kami berikan yang terbaik bagi Kau Tuhan. Kami beri puji-pujian kami, ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Nyatalah Engkau lewat setiap pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Ya, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah kami bermazmur, biarlah kami meninggikan, biarlah kami mengeluh-elukan nama-Mu yang besar. Engkau Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Engkau Yesus Tuhan kami, satu-satunya Allah yang layak kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Menerima setiap pujian kami Tuhan. Menerima setiap nyanyian-nyanyian pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik. Ya, Kau sungguh baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang sangat baik ya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau yang tak pernah biarkan kami. Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada, dan Kau yang selalu mengerti. Hanya Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Kami
percaya Kau yang mengasihi kami, tak pernah membiarkan kami Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang tidak pernah ada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap baik. Izinkan kami terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Memuji kebesaran nama-Mu, keagungan-Mu. Yesus Tuhan kami yang itu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Ya, Engkau yang kami puji Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan lebih lagi. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan di depan Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Ya, kami umat-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu di atas puji-pujian kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, amin, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sekali lagi dengan kesungguhan hatimu nyatakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas.
kami memuji-Mu dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, haleluya. Apa kabarnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Sampaikan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus itu baik loh. Haleluya. Kasih senyum, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita datang dan berkumpul untuk memuji Tuhan. Maka itu kita memberikan yang terbaik lewat setiap puji-pujian kita. Kita mau katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tiba saatnya kami amin, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk, yang bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar. Tiba saatnya kami amin, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan. Mari kita bersatu suara, kita mau katakan di hadapan Tuhan, amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada amin, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja mengatakan sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk. Amin. Kami naikkan pujian bagi-Mu, Anak Domba Allah. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, lebih tinggi lagi. Katakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai-Mu, berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita.
Coba dong lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus itu baik loh sambil senyum dong. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Mari lebih lagi datang ke hadirat Tuhan, nyatakan kemuliaannya. Kita katakan, ku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, jadi saksi iman. Amin. Yo, bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukku kau kulayani. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Amin. Ku datang ya Tuhan, ya, menjadi saksi iman melaluiku. Mari kita menyanyi dan menari. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu kau kulayani. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan, amin, dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Katakan, Tuhan, inilah mazmurku, ini mazmurku, pujian bagimu, amin, persembahan hatiku. Ini pujianku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ku tinggi. Sama-sama katakan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu. Sekali lagi katakan, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ya, segala pujian bagi namamu yang kudus Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi namamu yang kudus. Engkau satu-satunya yang layak kami terpuji Tuhan. Satu-satunya yang layak menerima pujian kami hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami ada di dalam kekuatan yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku tahu penuh harapku padamu. Kemenangan
kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Amin. Ku taruh penuh, ya, kemenanganku hanya ada dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semua yang indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Ya, kami tahu Tuhan, dalam tangan-Mu serahkan kami taruh. Sebab Kau satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Kemenanganku ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas, ya, semua yang indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas, semuanya indah rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas, semuanya indah rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam, kami meyakini Tuhan, semuanya indah, semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Ya, sebab ku tahu. Sekali lagi kau katakan kepada Tuhan-Mu, katakan dengan kesungguhan hatimu, semua yang terjadi, ya, semuanya atas, ya, Kau mengizinkan ini semua terjadi Tuhan. Tapi kami tahu ini indah dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab ku tahu Kau pemilik hidup.
Kami tahu harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati ya perkenananmu ya teguhkan Engkau yang bertindak anugerah-Mu besar berlimpah bagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa ya. Kami menaruh harap kami menaruh harap kami kepada-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya teguhkan. Engkau yang bertindak, Kau memberi kekuatan. Amin. Anugerah sekali lagi dengan kesungguhan hati-Mu, nyatakan di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami sanggup melewatinya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ya kami gak mampu tanpa-Mu ya Tuhan. Amin. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Ya, kami imani Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan, bukan hanya sebagai pendengar-Mu, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh, tertanam, dan berbuah manis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Semua, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan dan boleh
merasakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam pujian kita, amin. Ada kekuatan baru? Yes, iya. Bapak Ibu Saudara, kita masuki minggu yang pertama di bulan Juni. Hari-hari yang luar biasa tentunya kita alami di dalam waktu-waktu yang kita miliki sepanjang bulan ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya era pemilu, maksudnya masa-masa pemilu. Dan kita pasti akan menghadapi yang namanya post-truth. Ada yang tahu post-truth? Ini mungkin agak asing, tetapi ini yang akan kita alami. Post-truth itu merupakan era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Jadi kebohongan yang begitu sebenarnya nyata disamarkan sehingga kita percaya, oh itu benar. Itu yang terjadi seperti itu. Dan di era ini, maksudnya di masa-masa pemilihan nanti, kita harus siap dan lebih jeli untuk menghadapi hal itu. Karena ketika kita tidak memahami itu, maka kita akan terjerumus di situ. Bohong, tetapi ternyata ketidakbenaran, tetapi kita anggap benar, seperti itu. Jadi saya harapkan bagi kita yang biasa berselancar di media-media sosial, kita akan lebih jeli lagi, ini benar atau salah. Karena ini akan berbahaya. Pengaruhnya sangat banyak sekali tentunya. Akan merusak emosi kita, mengganggu pikiran kita, membuat kita emosi, marah dan jengkel. Itu yang akan terjadi. Sehingga kita akan melampiaskan dengan hal-hal yang tentunya tidak akan berguna di dalam setiap kita. Sehingga saya mau katakan hati-hati dengan post-truth. Yaitu kebohongan disamarkan dan menjadi kebenaran. Iya, itu intermezzo bagi kita semua. Dan saya percaya setiap kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang baik dan benar di dalam setiap impian-impian kita. Pengharapan adalah satu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan. Impian. Saya percaya setiap kita punya impian, pengharapan. Ada yang tidak punya pengharapan. Biasanya kalau orang yang tidak punya pengharapan itu gampang mutung dan maunya bunuh diri, itu risiko yang terbesar. Tetapi saya percaya setiap kita punya pengharapan. Amin. Dan ingin mencapai pengharapan itu yang lebih penting. Dan ingin mencapai pengharapan itu. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa di antara pengharapan dan pencapaian daripada pengharapan itu ada satu jeda yang harus kita hadapi. Yaitu namanya penantian. Betul nggak? Penantian. Jadi di antara pengharapan kita dan harapan yang kita inginkan, itu di tengah ada yang namanya penantian. Bukan penantian utama Bapak Ibu. Tetapi ini penantian yang kita harapkan di dalam hari-hari yang kita miliki. Nah, penantian ini yang seringkali menjadi masalah di dalam keinginan atau harapan yang kita miliki. Boleh slide-nya ditayangkan? Iya, yang kedua sudah. Nah ini, setiap kita hidup pasti memiliki pengharapan. Dan harapan akan terwujudnya pengharapan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Dan itulah yang menjadi masalah. Yaitu penantian. Bapak Ibu Saudara, penantian ini left in between.
atau artinya live in between ya. Jadi tema sebulan ini kita berbicara tentang hidup di antara, yaitu dan itu tadi ya, di antara. Ada seorang penulis, yaitu seorang blogger dan pembicara dari Amerika, mengatakan seperti ini. Life is one big wait. Hidup itu merupakan suatu penantian yang besar. Jadi di dalam kehidupan kita akan menghadapi yang namanya penantian. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita menghadapi yang namanya penantian. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita memiliki pengharapan dan ingin terwujud yang namanya pengharapan itu. Dan di tengah-tengahnya adalah penantian. Penantian yang kita harapkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menghadapi itu semua. Kita menanti mungkin jodoh. Ini adalah penantian. Kita mungkin menantikan anak. Ini adalah penantian. Kita menantikan apa lagi? Punya rumah. Kita menantikan apa lagi? Punya mobil dan lain sebagainya. Itu adalah penantian-penantian yang kita miliki di dalam kehidupan kita, dan hal ini tidak mungkin terelakkan di dalam setiap kita. Nah, apa yang menjadi kunci buat setiap kita sehingga penantian itu dapat kita lakukan atau kita kerjakan dengan baik? Apa kuncinya Bapak Ibu? Kunci sukses dalam penantian kita adalah bagaimana sikap hati kita. Betul nggak? Ketika kita menanti sesuatu, mungkin nunggu antrian untuk beli tiket, sikap hati kita itu sangat menentukan. Kita mau jengkel, kita mau tetap bersuka cita, itu adalah pilihannya. Betul nggak? Tetapi acap kali, seringkali kita lebih terjerumus dengan sikap jengkel. Lama amat ini, udah masih banyak lagi antriannya. Kurang lebih seperti itu. Seringkali kita terjerumus dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang tidak benar ketika kita menanti sesuatu. Apalagi penantian itu masih panjang sekali. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap kita itu punya penantian. Tetapi bagaimana sikap hati kita di dalam penantian yang kita miliki? Untuk punya rumah, itu penantiannya cukup panjang. Betul nggak? Perjuangannya cukup panjang. Dan tentunya di dalam penantian tadi banyak sekali masalahnya. Sudah ngumpulin duit mungkin ya kan, nabung, nggak taunya anaknya sakit dan membutuhkan perawatan. Gagal lagi penantiannya. Nunggu lagi, nabung lagi, tahu-tahu mungkin anaknya sekolah, mau kuliah, ngeluarin duit banyak, ya kurang lagi. Nabung lagi, dan seterusnya. Itu adalah penantian yang kita hadapi. Sikap hati kita sangat menentukan. Bagaimana kita berpegang kepada siapa itu sangat menentukan. Kalau kita berpegang kepada hal-hal yang ada di dunia ini, yang notabene-nya akan membuat semakin kita lemah, semakin kita tidak kuat, berputus asa, maka kita akan mengalami down, ya, dan kita berpikir, sudahlah, saya mungkin tidak bisa membuat rumah itu.
Oh, saya mungkin tidak punya rumah nantinya. Itu yang terjadi. Jadi keputusasaan yang akan muncul ketika kita mengisi atau memiliki hati yang salah di dalam penantian kita. Tentunya ini kita tidak inginkan di dalam setiap kita, betul? Kita mengharapkan penantian itu dapat kita dapatkan sebaik mungkin atau dengan cepat. Kuncinya adalah hati yang benar. Bagaimana hati kita itu sangat menentukan. Hati yang benar ini berbicara dengan kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Kalau tadi saya katakan kalau di dalam penantian kita bersungut-sungut, maka kita akan susah untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita menikmati penantian itu dengan benar, maka hasilnya akan berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita menanti dengan ucapan syukur, ya kan? Menanti dengan bersorak-sorai, ini pengaruhnya akan sangat luar biasa. Pengaruhnya adalah semangat yang akan muncul di dalam setiap kita. Ketika kita tadi mendapat masalah di dalam keinginan atau kerinduan kita tetap bersyukur. Oh puji Tuhan, oh haleluya, oh Tuhan luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Susah apa gampang Bapak Ibu? Susah apa gampang? Orang ngantri di ATM aja sering kira marah-marah, betul nggak? Lama amat sih itu yang di ATM, saya nungguin dari tadi, masukin apa sih? Ya, kurang lebih pemikirannya seperti itu. Itu baru nunggu ATM. Apalagi dengan pengharapan yang kita harapkan, yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita akan capek dengan kehidupan itu. Kita akan letih dengan kehidupan itu. Dan kita akan gampang tua dengan kehidupan itu. Dan tidak mencapai harapan yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu firman Tuhan yang luar biasa tentang sikap hati yang benar yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abraham. Ada yang kenal Abraham? Bukan anaknya Pak Harto. Tetapi ini Abraham di dalam Alkitab yang sering kali kita baca. Dan kita mengenalnya sebagai orang yang sangat beriman di dalam kehidupannya. Satu cerita klasik, tetapi ini cerita yang sangat luar biasa dan bisa menginspirasi di dalam kehidupan kita di tengah segala penantian yang kita miliki. Sehingga kita tetap kuat di dalam penantian itu. Mari kita baca di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Ya, kita baca bergantian Bapak Ibu. Siap? Yang kompak ya. Saya akan membaca ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat satu kisah ini
tentu ini satu perjuangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Abraham pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 18, ini ada satu kalimat yang mengatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, kita akan melihat bagaimana kondisi Abraham pada waktu itu. Kenapa di situ dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini berarti ada situasi yang jong, tidak ada harapan sama sekali terhadap kehidupan Abraham pada waktu itu. Apa kasusnya? Ada yang masih ingat? Tidak memiliki anak. Belum ya Bu, belum memiliki anak. Tetapi ada satu hal yang lebih miris lagi yang dihadapi oleh Abraham. Jadi ibaratnya sudah ketimpa tangga, jatuh dan kegigit anjing. Kurang lebih seperti itu. Itu yang dihadapi adalah Abraham pada waktu itu. Yang jelas mungkin kita bisa melihat bahwa si Sarah itu mandul. Betul nggak? Atau tidak bisa memiliki anak, tidak ada harapan untuk memiliki anak. Tetapi ada hal yang lainnya dihadapi oleh Abraham dan Sarah pada waktu itu. Apalagi? Umurnya sudah tua. Dan yang lebih miris lagi kalau kita lihat umur yang sudah tua bagi perempuan itu pasti mengalami yang namanya mati haid. Betul nggak? Harapan yang sangat sia-sia. Makanya di situ dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar sama sekali untuk berharap. Kalau Abraham itu akan memiliki anak. Tetapi ada hal yang mencengangkan lagi. Kalau kita baca di dalam Roma 4 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa semenjak gadis Sarah itu tidak akan pernah punya anak atau mati rahimnya. Itu yang terjadi. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, Abraham menghadapi satu kemustahilan. Di atas kemustahilan, namanya kemustahalan. Itu yang dihadapi. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Abraham di situ? Apa yang dilakukan Abraham? Ya kalau mungkin kita pada umumnya akan putus asa, betul nggak? Sudah berusaha ke sana sini dengan berbagai cara, ya kan? Dengan upaya mengeluarkan banyak uang dan sebagainya. Tetapi tidak mungkin akan mengandung dan memperoleh anak. Itu yang terjadi. Tetapi dia tidak pasrah. Abraham tidak pasrah. Apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu? Di ayat selanjutnya, ayat 18 maksudnya, di kalimat selanjutnya itu dicatat. Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu yang dia pegang. Firman Tuhan yang dia pegang. Di tengah kemustahilan itu, dia pegang firman Tuhan.
pegang janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Itu yang menjadi kekuatannya. Di sini Abraham berharap kepada Tuhan. Di sini Abraham memegang teguh apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita memiliki banyak pengharapan dan kita letih dan kita berpikir tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan saya. Oh, tidak mungkin tercapai apa yang saya harapkan. Saya mau katakan, Abraham memegang janji Tuhan. Dan itu yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Di tengah segala pengharapan kita. Amin. Pegang janji Tuhan. Jadi di sini Abraham tidak hanya berharap, tetapi tetap percaya dan yakin pada janji Tuhan. Dan inilah sikap yang sepatutnya kita lakukan di dalam setiap penantian yang kita miliki. Kita membutuhkan iman yang seperti Abraham miliki. Iman yang begitu teguh dan kuat, yang kokoh di tengah ketidakmampuannya, di tengah dasar yang dia anggap ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Dia pegang itu. Imannya begitu kuat, imannya begitu kokoh. Kenapa iman sangat penting sekali? Dan ini akan kita pelajari dari apa yang dia lakukan. Iman di masa penantian kita ini akan membuahkan hidup yang tidak semata-mata mengacu kepada keadaan. Ketika kita pegang iman kita, iman itu akan menguatkan kita. Dan di dalam iman itu, kita tidak akan melihat keadaan yang kita miliki. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-19 di situ dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Secara realitas tidak akan mungkin. Betul nggak? Tidak akan mungkin Abraham berketurunan. Dan mungkin setiap kita saat ini juga menghadapi realitas yang sama. Hal yang tidak mungkin. Hal yang sia-sia kita lakukan. Tetapi kita bisa belajar dari iman Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Tidak berpikir tentang keadaan. Keadaan yang mandul. Keadaan yang tua. Keadaan yang tidak mungkin untuk punya anak. Dia hadapi. Dia alami. Tetapi dia tidak melihat hal itu. Dia melihat satu kebesaran Tuhan yang dia miliki di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hari-hari yang dia miliki. Tentu satu pengalaman itu sangat penting sekali bagi Abraham. Kenapa dia yakin, dia teguh di dalam firman itu. Maka saya mau katakan, di dalam kehidupan kita ada satu hal yang sangat penting sekali, sehingga kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Yaitu pengalaman bersama Tuhan. Betul nggak? Ketika kita punya pengalaman kepada Tuhan, pengalaman bersama Tuhan,
maka kita akan selalu pegang janji Tuhan. Tetapi ketika kita tidak punya pengalaman di dalam Tuhan, maka kita akan seringkali terombang-ambing di dalam kehidupan kita. Karena yang kita ambil akan pengalaman-pengalaman yang ada di dunia ini. Oh, saya loh kemarin berobat di tempatnya dia, sembuh, itu pengalaman. Betul nggak? Dukun itu sakti mandraguna. Kaki saya yang tadinya bengkok jadi lurus di Palu. Itu pengalaman. Oh, kalau dulu saya seperti ini. Pohon ini keramat, saudara. Pohon ini bisa memberikan uang yang banyak. Dan di pohon ini ada penunggunya. Cobalah rasain. Malam-malam ke sana. Jam 12 malam. Pasti merinding. Betul gak? Kalau gak merinding kebangetan. Ada setannya di situ. Pengalamannya adalah merinding. Yang lainnya tidak. Kaya juga tidak. Ketemu setan? Mungkin. Itu pengalaman. Dan bagaimana pengalaman kita bersama Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Pengalaman yang kita miliki bersama Tuhan. Ini sangat menentukan bagaimana setiap kita. Keadaan kita. Ketika mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkarya di dalam setiap kita. Itu adalah pengalaman berharga buat setiap kita. Sehingga kita terus memegang janji Tuhan di dalam hari-hari yang kita miliki. Dan itu yang Allah inginkan di dalam setiap kita. Bukan hanya berbicara tentang pengalaman yang spektakuler atau pengalaman yang luas tentang mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi pengalamanmu ketika menyembah Tuhan itu juga sangat luar biasa. Betul nggak? Ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, maka ada sesuatu yang mengalir di dalam diri kita. Yaitu kuasa Roh Kudus. Yang sedih akan diberikan sukacita. Itu pengalaman luar biasa. Betul nggak? Ketika kita sedih, ketika kita merasa berputus asa, kemudian kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu pengalaman. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan keadaan kita. Keadaan kita akan dipenuhi dengan satu keadaan yang dari Allah. Situasi-situasi yang dari Allah. Sehingga kita akan terus dikuatkan. Dimampukan di dalam penantian kita. Abraham tidak melihat situasinya. Abraham tidak melihat keadaannya. Karena ketika dia memegang atau melihat keadaan yang dia miliki, maka dia akan melemah dan berputus asa. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga masa penantiannya begitu luar biasa. Dan dia terus dikuatkan. Yang kedua, iman di dalam masa penantian akan membuahkan hidup yang berfokus kepada Tuhan di semua keadaan. Berfokus kepada Tuhan. Jadi apa yang menjadi fokus kehidupan kita akan menentukan keadaan hati kita dan pada akhirnya pasti akan mempengaruhi perilaku kita. Apa yang menjadi fokus kita? Itu sangat menentukan. Jika fokus kita pada keadaan sekitar kita, maka kita akan selalu terombang-ambing
di dalam penantian kita. Kita tahu bahwa setiap kita hidup di dalam kehidupan yang saya katakan semakin tidak benar dan semakin kacau. Kalau kita melihat situasi yang ada di dunia ini, bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan seringkali merasa jengkel dan marah. Karena itu memang satu hal yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita hadapi. Kita hidup di dunia pasti akan menghadapi situasi-situasi yang membuat kita marah. Mungkin keluarga kita yang seringkali juga membuat kita jengkel. Anak istri kita juga membuat kita jengkel. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan setiap kita. Sehingga ini kadangkala menjadi fokus-fokus kita secara pribadi. Dan saya pikir ini adalah satu fokus yang sia-sia dan membuat setiap kita menghabiskan waktu kita dengan percuma. Itu yang saya katakan. Percuma. Benar nggak? Kadang-kala kan kita berpikir dan mengharapkan sesuatu terhadap seseorang. Tetapi orang itu tidak melakukan apa yang kita harapkan. Dan kita lebih akan jengkel, betul nggak? Dan apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Dan tetap tidak dilakukan orang itu. Kita akan jengkel. Dan di dalam kejengkelan itu ternyata sia-sia. Betul nggak? Sia-sia nggak? Akhirnya pahit sendiri. Jengkel sendiri. Dan tidak terlaksana sama sekali. Kita tunggu sampai lama, ya tidak terlaksana. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan akhirnya kita jatuh di lubang kesengsaraan kita pribadi. Itu yang terjadi. Pahit sendiri, jengkel sendiri, marah sendiri. Keadaan seringkali membuat fokus kita menjadi bercabang-cabang. Tetapi kalau kita lihat di sini bagaimana Abraham di dalam kehidupannya. Dia begitu luar biasa. Dia hanya berfokus kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhannya. Tentu kita ingat dengan 10 pengintai. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah mana? Kanaan. Ada 10 pengintai yang mengintai dan kemudian ada Yosua dan Kaleb. 10 pengintai melihat keadaan Kanaan dan melihat bahwa ada orang-orang yang sangat besar sekali. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Sehingga 10 pengintai itu berkata kurang lebih seperti ini, jangan masuk ke situ. Orangnya besar-besar, kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Tetapi apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb berbeda. Dia fokus tetap kepada firman Tuhan. Tanah Kanaan itu adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan kita pasti dapat merebutnya atau menguasainya. Itu yang dipegang Yosua dan Kaleb. Dan apa yang terjadi? Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau manusia saat ini tidak bisa menggenapi atau memberikan janjinya secara maksimal di dalam hari-hari yang kita miliki, bahkan istri atau suami atau anak-anak kita berjanji tetapi tidak pernah menepati janjinya, saya mau katakan, Tuhan menepati janjinya setiap hari. Amin. Itu yang dikatakan.
dari dulu sampai sekarang Tuhan akan tetap memberikan janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kuncinya adalah satu, fokus dengan janji Tuhan itu. Maka itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Fokus dengan janji yang diberikan Tuhan di dalam hari-hari yang kita miliki. Tidak lagi fokus kepada situasi yang ada, keadaan yang ada di sekitar kita. Karena fokus kita itu sangat menentukan. Sehingga kita memiliki janji Tuhan dan digenapi di dalam setiap kita. Paul David Tripp dalam bukunya yang berjudul New Morning Mercies itu mengatakan seperti ini. Tidak ada orang yang lebih berpengaruh pada diri Anda daripada diri Anda sendiri. Karena tidak ada yang berbicara kepada Anda lebih daripada Anda sendiri. Hal-hal yang saudara ucapkan pada diri saudara sendiri, yaitu tentang Anda, Tuhan, dan kehidupan adalah sangat penting karena semua itu membentuk cara saudara dalam menghadapi hal-hal yang Allah taruhkan di hadapan Anda. Arti daripada perkataannya itu adalah kalau yang kita ucapkan setiap waktu adalah keluhan dan omelan, maka kata-kata itu yang akan melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita selalu memuji-muji Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, maka iman kita pasti akan bangkit dan kita hidup dengan penuh pengharapan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita memegang firman Tuhan, kita akan terus diteguhkan dan dikuatkan di dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Itu kuncinya. Bisa katakan kanan kirinya, pegang janji Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kita semua. Jangan pegangan yang lainnya. Ya. Karena itu tidak akan memberikan pengharapan kepada kita. Betul? Suami kita aja kita pegang terus saja nggak selalu memberi pengharapan, betul kan? Atau istri kita, Dik. Jadi imbang lah, suami dan istri. Tetapi hanya Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga sepatutnya setiap kita fokus dengan Tuhan dan bukan keadaan kita. Kemudian yang terakhir, iman di dalam masa penantian yang akan membuahkan hidup yang bersandar kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Siapa yang menjadi sandaran kita? Itu sangat menentukan. Jadi siapa sandaran kita itu sangat menentukan. Siapa yang kita sandarin? Istri kita atau suami kita? Mungkin 10 menit, 15 menit, dia masih diem saja dan menikmati. Betul nggak? Cobalah bersandar sama suamimu atau istrimu. 1 menit, 2 menit, masih enak, seneng. Iya. Setengah jam, pegel, linu, kram-kram, dan akhirnya dijongkrokin. Betul nggak? Ais, apa sih? Gitu, kurang lebih itu. Mau sana loh, panas kan kurang lebih seperti itu. Enggak selengket waktu pacaran dulu. Mau nempel aja, mau nempel jam, 2 jam, 3 jam, ya terserah. Itu pacaran. Tapi kalau udah suami istri berbeda. Panas katanya, sumuk. Seperti itu. Ada yang ngalamin? Yang ketawa-ketawa ngalamin kayaknya. Itu sih cerita orang-orang tua pada waktu itu. Saya hanya mendengarkan. Oh ternyata seperti itu ya. Tapi ternyata kenyataannya juga seperti itu. Itu yang terjadi.
Siapa yang menjadi sandaran kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemampuan kita, kekayaan kita, kehebatan kita. Orang-orang atau keluarga-keluarga kita yang mampu, itu yang menjadi sandaran kita. Tidak akan memberikan pengharapan. Saya mau katakan seperti itu. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang ada di dunia ini, tidak akan memberikan pengharapan yang maksimal di dalam kehidupan. Tetapi hanya Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti. Dan itu yang seharusnya menjadi sandaran buat kita semua. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang sering kita katakan, sering kita nyanyikan di dalam keseharian kita, itulah yang seharusnya menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Karena Dia punya segalanya. Dia punya kemampuan. Dia sanggup memberikan apa yang kita harapkan. Itu yang menjadi sandaran. Abraham memiliki kunci sukses. Kalau kita baca di dalam Roma 4 ayat 21 dikatakan, serta keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan Tuhan genapi di dalam kehidupan Abraham. Ketika Abraham terus bersandar kepada Tuhan, yakin Tuhan akan menggenapi. Dan itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Sandaran kita sangat menentukan. Dan kalau saat ini kita mungkin bersandar ke hal-hal yang di luar Tuhan, rubahlah sandaran kita. Kembali kepada Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Kemudian sebagai kesimpulan, di masa penantian kita harus selalu berpegang kepada firman Tuhan. Karena janji Tuhan dapat diandalkan. Amin. Saya undang untuk pemusik dan singer song leader. Dan apa yang menjadi tugas setiap kita adalah mengisi penantian kita dalam pengharapan kita dengan banyak memuji Tuhan. Banyak memperkatakan firman Tuhan. Sehingga fokus kita hanya terarah kepada kebesaran Tuhan. Tetapkan hatimu untuk terus bersandar kepada Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah sandaran bagi kami semua Tuhan. Engkau adalah fokus bagi kami semua Tuhan. Engkau adalah harapan bagi kami Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang kami miliki, situasi-situasi yang mustahil bagi kami, tetapi kami percaya Engkau akan menggenapi apa yang menjadi janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan ya Allah, nyatakan di dalam setiap kami. Sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan di dalam kehidupan ini boleh terjadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang selalu memberikan bimbingan dalam hari-hari yang kami miliki, di dalam segala pergumulan yang kami miliki. Engkau terus campur tangan, Engkau terus menyertai setiap kami, sehingga kami kuat, kami terus teguh di dalam janji-janji-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami terus terpaut hanya kepada-Mu. Kami menyandarkan hidup kami hanya kepada-Mu. Karena Engkau satu-satunya bagi kami. Biarkan firman ini meneguhkan setiap kita semua.
menjadikan kita lebih kuat, menjadikan setiap kita hanya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu. Dan sebentar kami akan mempersiapkan perjamuan kudus. Engkau Allah yang menyucikan setiap kami. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini hati kami tidak beres, hati kami tidak bersih, hati kami tidak suci. Sucikan kami Tuhan, melayakkan kami melalui perjamuan ini ya Tuhan. Setiap pelayan boleh maju ke depan. Layakan juga setiap kami ya Tuhan yang melayani ya Tuhan. Dan kuduskan, sucikan anggur ini, roti ini. Ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Dan biarkan melalui perjamuan ini, kami kembali mengingat akan pengorbanan yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Oh Bapa Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak tersyarat atas seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah bagi jemaat Tuhan yang sudah menerima roti dan perjamuan, bisa bangkit berdiri di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita angkat roti. roti ini. Ini adalah tubuh Yesus
yang telah tercabik-cabik buat kita semua. Dia yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia memberikan segalanya buat setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini sebagai lambang satu darah yang tercurah bagi setiap kita. Darah ini yang menebus setiap kita, memulihkan kita, memperbaharui setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Katakan sesuatu pada Allah kita. Dia yang memberikan segalanya bagi kita. Dia yang memberikan nyawanya, tubuhnya, darahnya tercurah bagi setiap kita. Untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk menebus segala dosa yang kita lakukan. Dia yang memulihkan. Dia yang memperbarui setiap kita. Dia kita menjadi manusia baru. Sesuai dengan apa yang menjadi naturnya. Katakan, Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Ia memberikan segalanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Allah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan akan karya penyalipan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau yang memperbaharui kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguduskan kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk selalu hidup suci di dalam hari-hari yang kami miliki. Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih atas perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan Engkau terus melekat di dalam setiap kami. Dan Engkau menjadi sandaran bagi hidup kami. Sehingga Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. 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 Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu pertama di bulan Juni 2023. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening
Berikut laporan keuangan persepuluhan. Laporan keuangan persembahan. Ucapan syukur. Ya, dana sound system sudah terkumpul 74.104.665. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat para donatur yang sudah menyumbangkan untuk peremajaan sound system yang sudah diberikan ke gereja ini. Puji Tuhan sudah terkumpul dan masih sedikit kebutuhannya. Jemaat dapat berpartisipasi dan tetap berpartisipasi dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang berwarna putih. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Yuni, Ibu Ros, Bapak Nanang, Bapak Wandi, Bapak Herman, Ibu Asien, Bapak Beni. Ya, minggu ini banyak sekali yang ulang tahun. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Hari ini ada Ibu Yuni. Selamat datang di keluarga MDC Metro, Ibu Periana, Ibu Sini. Monggo Bapak Ibu yang bernama Ibu Periana, Ibu Sini boleh bangkit berdiri, kita pengen tahu. Ya, selamat datang dan jemaat boleh memberikan salam. Ya. Pengumuman tambahan di hari Selasa nanti ada doa untuk pelayan Tuhan. Pukul 18 di Gereja MDC Metro, bagi semua pelayan wajib hadir untuk mengikuti doa bersama semua pelayan. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Ya, sekali lagi dengan imanmu katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti kau terbaik, tak mudah, amin, lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang kau terbaik, tak mudah, lewati cobaan, amin, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pas. Sekali lagi dengan imanmu katakan waktu Tuhan pasti terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kalau kami boleh berkumpul, beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menyukakan Engkau dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin kami, Kau terus tolong kami, Kau terus sertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun kesalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Kalau Engkau ada bersama kami percaya Tuhan, kami mampu mengatasi dan kami mampu melewati semua apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa mau bersepakat Tuhan buat Indonesia Tuhan.
Kami percaya Tuhan Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh, semakin Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, beserta kabinet yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar ada hikmat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka dengan benar Tuhan Yesus. Sehingga sungguh Tuhan lewat mereka Tuhan, bangsa ini diberkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pulau-pulau, kota-kota Tuhan. Berkati para bupati, wali kota Tuhan, gubernur Tuhan yang berdoa Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi mereka Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan kota-kota, pulau-pulau Tuhan semakin maju dan diberkati Tuhan. Berkati Tuhan perekonomian Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh mengalami peningkatan. Indonesia boleh mengalami Tuhan lebih baik dalam perekonomiannya Tuhan Yesus. Pasca pemilu Tuhan Bapa kami juga berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan keadaan boleh aman, keadaan boleh tentram Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan TNI, kepolisian Tuhan untuk bertindak dengan benar dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk garis-garis keras Tuhan. Intoleransi Tuhan, rasisme Tuhan, terorisme Tuhan, kami berdoa Tuhan serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Indonesia dalam perlindungan daripada Engkau Tuhan. Indonesia dalam kemurahan-Mu, Indonesia dalam penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa berkati Tuhan setiap kami, berkati juga persembahan tersebut. Biarlah persembahan tersebut boleh dipakai bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Yehova Rafa yang telah menyembuhkan, yang telah memulihkan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, jemaat yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah mereka boleh keluar sebagai pemenang ketika mereka mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.